aku mau ngasih lihat nih, tadi aku baru bikin capcay. Ini capcay goreng ya. Jadi isinya tuh banyak banget sayuran yang pastinya kayak manfaat gitu. Ada brokoli, ada wortel yang kaya akan vitamin A. Pokoknya emang kalau kita bicara mengenai sayur-sayuran pastinya ini dibutuhkan banget sama tubuh, apalagi situasinya kan saat ini sedang pandemi gitu ya. Banyak banget yang menyarankan untuk pokoknya kalau bisa makan tuh makanan yang bergizi dan pastinya yang sehat seperti sayur-sayuran, ya kan? Nah, makanya nih di Vokasi Kini kali ini kita akan bicara mengenai bidang pertanian yang mana menghasilkan banyak sayuran-sayuran dan juga makanan-makanan yang bergizi yang kita bisa nikmatin saat ini. Dan kita akan menyapa beberapa narasumber yang sudah bergabung bersama kita. Yang pertama ada Dr. Eko Haripurnomo selaku dosen ilmu dan teknologi pangan IPB. Halo. Halo Mbak Senas. Halo Pak Eko. Dan selanjutnya ada Pak Dedi Mulyadi, kelompok Tani Paguyuban Bumi Mandiri. Halo, Mas Dedi aja ya, masih muda nih kayaknya Mas Dedi nih. Iya. Halo Mas Dedi. Nah selanjutnya juga ada Pak Slamet Sulistiono, Presdir dari PT Benih Citra Asia. Halo Pak Slamet. Halo, semangat pagi. Selamat pagi. Oke, nah aku akan mulai dari Mas Dedi terlebih dahulu ya, karena Mas Dedi ini kan begitu paham betul gitu mengenai menanam dan juga pertanian. Nah penasarannya tuh Mas Dedi kan saat ini sudah bisa dibilang sebagai petani sukses. Pas awal mau masuk ke bidang pertanian itu ceritanya seperti apa sih Mas Dedi? Mungkin boleh diceritakan kepada kita semua. Ya, awal mulanya saya kan belajar dari sekolah itu sekolah tentang pertanian. Jadi sedikit banyak sudah paham tentang pertanian. Kemudian di tahun 2012 itu saya kembali ke desa karena sudah lulus. Nah, ketika di desa saya melihat potensi yang ada di desa. Potensi yang ada di desa saya itu hanya padi. Dari sana saya berpikir bagaimana cara meningkatkan nilai ekonomi dari padi itu sendiri. Karena pada dasarnya petani di desa saya itu pada saat itu hanya budidaya padi biasa. Nah, terpikirlah untuk membudidayakan padi organik. Seperti itu. Karena kan padi organik itu mempunyai nilai jual yang di atas rata-rata. Oh oke, jadi benar-benar apa ya mungkin potensinya dimaksimalkan gitu. Nah pas awal ceritanya seperti apa lalu mengembangkan beras organik seperti sekarang ini? Iya, awalnya saya kan dari keluarga petani semua ya. Keluarga saya keluarga petani semua. Terus kemudian setelah itu saya kembali ke desa dan saya punya beban moral tersendiri. Bagaimana cara meningkatkan taraf hidup kesejahteraan keluarga saya pada saat itu. Oleh sebab itu saya berpikir bagaimana cara berinovasi. Jadi tidak hanya pertanian itu kan tidak hanya tanam, panen, selesai. Tidak hanya seperti itu. Jadi bagaimana cara kita meningkatkan nilai ekonomi dari sebuah hasil panen itu sendiri. Karena yang jadi kendala di lapangan itu ketika panen kemudian harga itu tidak bisa ditentukan oleh petani. Rata-rata itu ditentukan oleh tengkulak. Panen raya harganya rendah. Nah, menjawab kendala-kendala tersebut, ya terpikirlah salah satu inovasi tentang budidaya padi organik. Oke, baiklah. Terima kasih jawabannya Mas Dedi. Dan kemudian saya juga penasaran dari Pak Slamet nih. Pak Slamet kan saat ini berarti menjual bibit tanaman juga nih ya Pak ya. Nah, sejauh ini berapa persen sih mitra Bapak nih yang masih tergolong anak muda atau millennials gitu? Apakah generasi muda kita tuh melek akan hal ini atau gimana? Petani-petani yang terlibat di dalam kemitraan produksi benih, mulai dari daerah Banten, daerah Jawa Tengah, daerah Jawa Timur, itu sangat banyak pemuda-pemuda petani-petani milenial. Karena apa? Hasilnya cukup menguntungkan karena harganya sudah pasti, harga kontrak, dan bahkan petani-petani muda milenial itu bisa menghasilkan uang ratusan juta sekali panen, bahkan bisa mendapatkan bonus mobil dari perusahaan kami.
Oh, oke. Luar biasa ya berarti ya, Pak, ya. Emang potensinya, dan juga emang penghasilan yang bisa dihasilkan kalau kita masuk ke bidang pertanian. Tapi saya juga kemudian pengen tahu dari, Pak Eko. Pak Eko kan, banyak mengajarkan mengenai, teknologi pangan di IPB. Saya penasaran, kira-kira ide kreatif dari generasi muda dan inovasi mereka ke depannya di bidang pertanian itu seperti apa, Pak? Ya, terima kasih Mbak Sanas. Pertanyaan yang menarik sebenarnya. Bagaimana kita menantang anak muda untuk lebih kreatif. Dan saya termasuk yang sangat percaya bahwa anak muda lah yang paling kreatif antara semua generasi. Makin tua biasanya makin mentok kreativitasnya. Dan di dalam menciptakan sesuatu kreatif itu memang harus selalu mencoba memberikan nilai tambah sebenarnya. Seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Deddy Mulyadi, bagaimana dia mengamati lingkungan sekitar, beras yang biasa-biasa saja harganya ya biasa saja, tetapi kalau organik di situ ada nilai tambah. Karena apa? Karena dipercaya itu lebih menyehatkan atau kandungan kimianya lebih sedikit, ya kan, atau tidak ada. Itu. Nah, tadi saya katakan inti dari inovasi itu kan sebenarnya memberikan nilai tambah. Nilai tambah itu macam-macam ya. Bisa tadi harganya lebih mahal, ya kan? Artinya keuntungannya lebih besar. Karena dia menawarkan tadi ya beberapa keunggulan produk. Bisa juga inovasinya sebenarnya dari sisi layanannya, ya kan? Selama ini orang beli beras mungkin harus ke warung untuk beli beras. Mungkin nanti Pak Deddy Mulyadi udah mulai berpikir saya anterin itu. Lewat aplikasi gitu juga bisa ya, Pak? Ya, betul. Apalagi sekarang kan perkembangannya internet sangat cepat. Artinya ada juga inovasi di situ. Oke. Tapi Pak Eko, saya penasaran juga apakah minat dari para generasi muda gitu untuk mempelajari bidang pertanian itu cukup besar atau gimana Pak? Kalau Bapak melihatnya di IPB? Iya, jadi minat ke bidang pertanian itu memang harus diakui tidak sebesar di bidang-bidang lain. Dan itu juga bukan salah anak muda kalau menurut saya. Kenapa? Karena image petani itu kan selalu apa? Miskin, kotor, tua, tidak berpendidikan kan gitu ya. Iya. Tantangannya ke depan adalah bagaimana merubah image itu menjadi sebaliknya. Ya, tadi kan seperti Pak Slamet, Mas Deddy gitu kan. Kemudian berpendidikan, profesional gitu ya. Itu yang harus dirubah. Tapi saya percaya bahwa pertanian itu tidak akan pernah hilang. Selama manusia masih hidup dan masih butuh makan. Oke, pertanian artinya long lasting banget lah ya gitu. Inovasinya pasti akan ditunggu terus gitu. Tapi ya itu tadi yang menjadi bukan kendala ya, mungkin challenge ya adalah mengubah mindset masyarakat mengenai seorang petani. Tapi tadi kita sudah berbincang juga ini dengan dua sosok petani yang mungkin berbeda gitu daripada yang biasanya masyarakat kenal. Ini sukses, masih muda gitu, masih bisa memberikan banyak ilmu pengetahuannya tentang dunia pertanian. Nanti kita akan belajar lebih lanjut lagi gimana sih sebenarnya cara membuat bidang pertanian ini lebih cool lagi gitu ya di mata para generasi muda dan lebih menyenangkan lagi gitu pastinya dan juga menjanjikan. Nah, kita akan ngomongin mengenai seberapa menjanjikannya bidang pertanian sesaat lagi hanya di Vokasi Kini. Kembali lagi di Vokasi Kini, kita masih bicara mengenai bidang pertanian. Saya kembali akan bertanya kepada Mas Deddy nih. Mas Deddy kan sudah memilih menjadi seorang petani yang juga mau membangun gitu ekonomi di daerahnya. Nah, tapi saya penasarannya kenapa Mas Deddy memilih profesi sebagai petani ini despite dari tadi kita omongin sama Pak Eko mengenai
persepsi di belakangnya gitu. Tadinya kan dikira pasti tua-tua, miskin gitu. Tapi kemudian Mas Dedi mau memilih ini dan mau memajukan profesi petani. Kenapa, Mas? Ya, selama manusia perlu makan, pertanian akan tetap ada. Jadi pertanian bukan hal yang yang tidak berpotensi sebenarnya. Cuman yang jadi kendala itu kekurangan inovasi. Nah, memang yang di lapangan itu terjadi image bahwa petani itu kotor, tidak berpendidikan dan lain-lain. Itu yang menyebabkan generasi muda itu agak kurang tertarik dengan pertanian. Padahal kalau misalkan kita gali lebih lanjut, pertanian itu sangat luas. Tidak hanya budidaya, tanam, panen, tidak hanya seperti itu. Bagaimana cara kita berinovasi meningkatkan nilai tambah, bagaimana cara kita berinovasi untuk membuat aplikasi mungkin ke depan untuk mempermudah pemasaran, itu yang harus kita gali lebih lanjut sebenarnya. Nah, kalau kita bicara mengenai tantangan, sebenarnya tantangan apa sih Mas Dedi yang ada di bidang pertanian saat ini kalau melihat di lapangan? Kalau dari tantangan terbesar adalah pertama itu merubah mindset. Petani itu kotor, petani itu tidak berpendidikan. Nah, itu tantangan pertama yang harus dirubah. Karena yang paling cepat dalam berinovasi itu adalah generasi-generasi muda. Karena pengalaman saya di lapangan, ketika kita memberikan sebuah inovasi kepada petani-petani yang sudah senior atau petani yang sudah sepuh, itu agak susah dibandingkan dengan kita memberi informasi kepada petani-petani muda. Nah, dari petani muda tersebut itu akan keluar inovasi-inovasi baru seperti itu. Dan itu tantangannya. Bagaimana cara kita mengajak petani-petani lain agar terjun ke dunia pertanian. Ke dunia pertanian, oke. Nah, bicara mengenai terjun ke dunia pertanian, pastinya kan banyak profesi sebenarnya yang akan bergelut gitu di dunia pertanian Indonesia. Nah, saya penasaran dari Pak Slamet, sebenarnya seberapa besar sih lapangan pekerjaan gitu di bidang pertanian kalau melihat situasi dan kondisi di lapangan saat ini? Iya, saya ingin memberikan inspirasi bagi para calon-calon pemuda-pemuda Indonesia, para putra bangsa untuk bisa terjun di dunia pertanian dan bisa memilih pendidikan vokasi bidang pertanian. Karena apa? Karena negara kita adalah negara agraris dan maritim, berdampak pada kebutuhan tenaga kerja yang kompeten, baik secara hard skill maupun soft skill. Prospek pekerjaan di bidang pertanian sangat luas sekali. Ya, diantaranya menjadi pengusaha di bidang pertanian, seperti yang setelah saya buktikan telah mampu menaikkan omset hingga puluhan miliar per bulan. Kemudian juga bisa menjadi kelompok tani atau agen atau supplier dari berbagai perusahaan pertanian dengan prospek pendapatan yang bersih hingga ratusan juta per bulan. Juga bisa menjadi petani milenial yang mampu melakukan efisiensi produksi dengan teknologi yang berpotensi hasil hingga ratusan juta per musim. Menjadi peneliti juga bisa, menjadi pemulia, breeder, pengembangan varietas yang dapat royalti dari berbagai lisensi perusahaan pengguna varietas, bahwa di bidang industri benih cukup luas cakupannya, bisa menjadi desainer, peneliti, kemudian juga bisa menjadi manajer atau staf di berbagai perusahaan perbenihan, kemudian di pestisida, di pupuk dan lain-lain, dan juga bisa menjadi dosen atau pendidik tenaga pendidikan di bidang pertanian, atau juga menjadi pegawai negeri di sektor pertanian, diantaranya mungkin menjadi mentan Menteri Pertanian, atau dirjen di lingkup pertanian, atau juga pengawas benih tanaman, penyuluh lapangan, dinas pertanian, dan lain-lain. Jadi saya rasa pekerjaan-pekerjaan yang sangat luas potensinya, prospeknya di bidang pertanian. Dalam kondisi COVID-19 saat ini terbukti bahwa pertanian kita cukup tangguh dan satu-satunya yang bisa berjalan
dibandingkan dengan usaha-usaha yang lain. Keren ya, artinya emang benar-benar sudah teruji gitu, bahkan pandemi pun tidak mampu untuk menggoyahkan bidang pertanian Indonesia ya. Nah, ini juga saya ada informasi nih bahwa ada seorang petani sukses gitu ya. Ada sebuah artikel yang bicara mengenai seorang petani sukses, ini namanya Sandi Okta. Ini adalah petani milenial yang penghasilannya, siap-siap ya teman-teman, penghasilan ini 500 juta per bulannya. Luar biasa kan? Pasti banyak banget nih yang pengen jadi Sandi Okta berikutnya gitu. Atau mungkin pengen jadi seperti Mas Deddy Mulyadi juga pastinya gitu. Karena saya penasaran juga mengenai, tadi Mas Deddy sempat ngomongin mengenai pendidikan di SMK. Nah sebenarnya waktu di SMK itu ilmu apa sih yang akhirnya terpakai gitu saat Mas Deddy benar-benar menjadi seorang petani? Ya, pendidikan di SMK dulu mulai dari budidaya, terus kemudian dari pengendalian hama penyakit, bahkan ke kultur jaringan. Itu semua sudah dipelajari di SMK dan itu alhamdulillah bisa diterapkan di kehidupan keseharian. Kalau gitu saya kembali ke Pak Eko. Pak Eko, saya ingin tahu nih mengenai kurikulum yang saat ini sudah diajarkan kepada generasi muda, khususnya di SMK juga dan juga di perguruan tinggi untuk menjalani profesi sebagai petani. Nah, apa yang sebenarnya harus dikritisi di sini? Apakah ada yang harus ditambahkan atau mereka sebenarnya ketika lulus memang sudah siap sekali untuk melanjuti di dunia kerja? Ya, terima kasih Pak Sanas. Ini terkait dengan kurikulum ya, terutama kurikulum untuk pendidikan pertanian. Dan kalau kita berbicara pendidikan pertanian itu kan sebenarnya tingkatannya mulai dari yang SMK sampai pendidikan tinggi kan ya. Nah, saya melihat keduanya itu udah cukup bagus dalam pengertian bahwa mereka memang menerapkan apa yang kita kenal sebagai outcome based education atau pendidikan yang berbasis capaian berbasis capaian. Nah, hanya saja di antara tinggi dan pendidikan menengah ini ada perbedaan nih kalau saya melihat. Kalau di pendidikan tinggi itu betul-betul tadi outcome based. Jadi yang diresepkan istilah saya ya oleh pemerintah itu adalah kompetensinya. Jadi si anak harus bisa apa atau lulusan nanti harus bisa apa. Tetapi di tingkat pendidikan menengah SMK sebagai contoh itu selain kompetensinya tadi, kalau mereka itu istilahnya ada KIKD, kompetensi inti, kompetensi dasar gitu ya. Tapi itu kompetensi lah. Ya, itu diresepkan kompetensi plus diresepkan mata pelajarannya dan juga alokasi waktunya. Nah, konsekuensi dari ini sebenarnya ya, konsekuensi dari peresepan mata kuliah, mata pelajaran dan jam-jamnya itu mengurangi fleksibilitas SMK di dalam melakukan sinkronisasi dengan kebutuhan industri. Nah, kebetulan kita tuh pernah itu kerja bareng dengan Pak Slamet kebetulan ini. Untuk mensinkronkan kurikulum di SMK dengan kebutuhan industri. Itu Pak Slamet sempat protes itu. Kenapa harus jamnya segini? Kenapa nggak boleh dirubah jamnya? Kan gitu. Kalau menurut saya mungkin yang bisa diperbaiki ya di kurikulum terutama untuk SMK supaya lebih fleksibel dan akhirnya bisa adaptif terhadap kebutuhan dunia usaha, dunia industri. Karena kan cita-citanya katanya ingin mengawinkan dunia pendidikan dengan dunia industri. Kalau tidak ada fleksibilitasnya nggak kawin-kawin itu nanti. Oke, fleksibilitas itu yang dibutuhkan ya. Kalau gitu saya minta tanggapan dari Pak Slamet. Pak Slamet langsung boleh menanggapi apa yang dikatakan oleh Pak Eko tadi. Ya, betul. Jadi kurikulum yang ada harus disinkronisasi, terintegrasi dan diselaraskan dengan kebutuhan industri saat ini. Nah, selain itu juga menumbuhkan minat sekolah vokasi di bidang pertanian ini perlu adanya promosi digencarkan dari para alumni yang sukses ke SMP, ke MTS, sehingga mereka memilih pilihan satu, online pilihan satu. Jadi minat bakatnya udah dari awal. Nah, kemudian di samping kurikulum itu yang harus diselaraskan dengan dunia industri,
juga harus ada penguatan kelembagaan dengan kerjasama nyata antara SMK, perguruan tinggi, industri, dan juga pemerintah dan komunitas. Dan saya kira juga peningkatan kapasitas guru atau dosen dengan pelatihan teknis, karakter, hingga bahasa. Kemudian juga membangun infrastruktur di sekolah itu, karena kalau infrastruktur yang ada di sekolah itu tidak selaras dengan dunia saat ini, maka juga akan ketinggalan. Tapi yang jelas, penguatan peran industri dalam rangka pendidikan vokasi, menyiapkan SDM yang terampil dan berkualitas, itu seharusnya lebih dominan, karena pendidikan vokasi itu bukan pendidikan akademik. Jadi harus lebih banyak prakteknya, harus perbanyak melibatkan dunia industri, agar lulusannya itu betul-betul siap pakai, terampil, dan berdaya saing di era global. Saya kira gitu. Siap kerja dan siap berkarya ya, Pak, pastinya. Nah, selanjutnya mungkin untuk penutup kita, saya ingin tahu dari Mas Dedi sekali lagi, mungkin Mas Dedi bisa kasih tahu tips and triknya untuk para generasi muda yang ingin juga terjun di bidang pertanian dan menjadi petani sukses seperti Mas Dedi. Ya, yang pertama jangan sendiri. Karena kalau misalkan sendiri, ya jangan sendiri. Karena tantangannya lebih besar kalau sendiri. Jadi kita harus berkelompok atau bergabung dengan komunitas-komunitas petani sukses lainnya. Seperti itu. Jadi kita bisa sharing nanti bagaimana cara saling menyemangati. Intinya seperti itu. Karena di dunia pertanian, untuk kalangan muda seperti saya, mungkin yang jadi kendala utama adalah bagaimana tekanan di luar itu tidak mudah, tidak gampang. Banyak tantangannya dan itu bisa dipecahkan secara bersama-sama. Kemudian yang kedua adalah pengetahuan dan inovasi. Kita harus selalu mencari ilmu, bahwa ilmu yang kita dapat sekarang itu belum seberapa. Banyak yang harus digali ke depan, karena teknologi ke depan di bidang pertanian itu semakin berkembang. Kemudian yang ketiga adalah kerja keras dan pantang menyerah. Nah, kalau misalkan kita tidak punya karakter kerja keras, itu akan sulit dalam berusaha nanti di depan. Itulah tips and trik dari Mas Dedi. Terima kasih banyak Mas Dedi. Dan juga tadi terima kasih kepada Pak Eko dan Pak Slamet yang sudah bergabung bersama kita untuk membicarakan bidang pertanian. Ini menarik sekali gitu ya apa yang tadi kita udah omongin, dan mungkin ada beberapa catatan gitu ya untuk pendidikan SMK. Di antaranya nih ada agribisnis tanaman, perbenihan, lanskap, produksi, dan pengelolaan perkebunan, agrobisnis organik, ekologi, dan juga ada yang kedua yaitu teknik pertanian seperti alat mesin pertanian, otomatisasi pertanian. Dan juga untuk pendidikan tinggi vokasi ini ada mekanisasi pertanian, ada teknologi industri pertanian, ada budidaya pertanian, penyuluhan pertanian berkelanjutan, dan tata air pertanian. Nah, teman-teman nih bisa mulai browsing, mencari tahu gitu ya, kalau misalnya memang tertarik untuk masuk ke dunia pertanian Indonesia itu seperti apa. Nah, itulah tadi, semoga obrolan kita bisa menjadi pencerah bagi para generasi muda di luar sana yang pastinya siap bekerja dan siap berkarya. Karena vokasi kuat menguatkan Indonesia. Sampai jumpa di Vokasi Kini berikutnya.